Cerita dimulai dan ditunjukkan seorang pria yang jadi seorang raja. Musuh-musuhnya pada dibunuhin semua tuh. Saking kejamnya sampai dijulukin raja terkuat di dunia. Pas lagi di kamar sendirian, tiba-tiba dia tuh kayak pingsan gitu. Terus dia ngeliat pemandangan desa yang indah. Nah terus ada suara anak kecil yang nyuruh tuh raja buat nyari pencerahan di kehidupan barunya. Tiba-tiba pas sadar, dia ngeliat ada dua pasangan yang kayaknya tuh orang tua barunya. Lah anjir, siapa nih? Mana dia dipanggil Arthur kecil lagi? Widih, jiwa kerajaannya nggak terima dong ya. Tapi mau protes kok nggak bisa. Oh iya, dia kan reinkarnasi jadi bayi lagi ya. Ngomong aja belum bisa anjir. Wah, kalau gitu aku kemarin mati dong. Si Raja mulai sadar tuh kalau ini adalah kehidupan barunya. Beberapa minggu kemudian, si Raja masih nggak terima tuh. Gue yang udah menangin ribuan perang, masa jadi bocil nggak guna gini sih? Ya walaupun Alice dan Reynald tuh baik banget sih sama dia. Ya iyalah baik dong, orang itu ortu Allah. Arthur tuh masih jaim sebenarnya. Tapi insting kebayiannya menang telak anjir. Ngompol sama pup di celana mah udah kerjaannya sehari-hari gitu. Arthur ngerasa kalau tubuh barunya tuh udah kayak penjara aja buat dia. Tiap hari dia tuh berharap bangun dari mimpi buruk ini. Terus suatu hari dia ngeliat Ray lagi latihan. Si Ray-nya ngancurin batu pakai sihir dong. Bejil, ini mah gak ada di kehidupannya yang lalu. Tapi si Ray ini ceroboh banget. Dia kejatuhan batu yang dihancurin tadi. Wih, langsung deh sama Alice di heal. Cie, romantis banget ya mereka. Ray ini lumayan kuat juga. Dia bisa ngalahin babi hutan sendirian. Ray juga punya party gitu. Ngelihat kerjaan ayahnya itu, Arthur ngerasa kalau dia tuh harus buru-buru belajar ilmu pertarungan. Soalnya di dunia ini tuh tiap orang boleh bawa senjata. Kalau nggak cepet-cepet jadi kuat, ntar bahaya anjir. Tapi Arthur kayaknya juga mulai nyaman nih dimanjain terus gini sama mereka. Ya gimana, zaman masih jadi raja mau tidur aja nggak bisa cuy. Banyak pembunuh yang ngincerin dia. Sekarang mah kerjaannya cuma bobo siang sama ngepup doang. Gak lama, Arthur udah bisa merangkak tuh. Nah, ini pertama kalinya si Arthur ngeliat wujudnya yang sekarang. Tapi ya udah selama ini Arthur masih belum bisa kebiasa sama nama barunya. Pas waktunya bobo siang, si Arthur kabur tuh. Mayan kan, sekarang udah bisa ngerangkak kemana-mana. Dia masuk ke ruangan baca ayahnya. Ternyata Arthur tuh emang sengaja pengen baca buku. Soalnya bagi dia pengetahuan adalah senjata. Arthur pun mulai nyari info nih soal dunia barunya ini. Jadi dia tuh lahir di benua Dikaten. Di sana ada 3 kerajaan gede. Ada kerajaan dwarf, elf, dan manusia. Kerajaan manusia ini bersifat monarki. Dan rajanya didapat dari warisan turun-temurun. Bukan dipilih rakyat. Kalau dibandingin sama kehidupan masa lalunya, dunia ini tuh masih ketinggalan jauh dari segi teknologi. Ya masih primitif gitulah. Tapi bedanya di sini tuh ada sihir anjir. Nah, nggak semua orang punya sihir. Ya 1:100 orang deh. Dan sifatnya keturunan juga. Terus ada 2 cara ngeaplikasiin mana. Ada tipe petarung yang bisa ngejadiin mana untuk memperkuat badannya gitu. Nah, ini tuh kayak si Ray ayahnya Arthur. Tipe ini tuh bisa punya kekuatan, defense, dan kecepatan yang gak kaleng-kaleng. Terus buat tipe penyihir, mereka bisa ngontrol mana dan ngejadiin sihir jarak jauh gitu. Ya mirip-mirip penyihir pada umumnya lah. Tapi yang paling penting tuh bisa menguasai inti mana. Kekuatan mana tuh berkembang saat penggunanya mulai puber sampai remaja gitu. Seorang ahli sihir berbakat bisa ngontrol mananya dari kecil. Di dunia lamanya juga ada sih konsep yang mirip kayak gini. Namanya Ki. Jadi Arthur udah lumayan familiar sih. Wah, Arthur jadi penasaran tuh. Apa hasil latihannya di kehidupan yang dulu bisa dipakai di sini? Langsung tuh si Arthur meditasi buat nyari inti mananya. Baru bentar udah ketahuan aja sama Alice. Yuk bobok dulu, Dek. Bentar, Dedek ngepup ya. Ih, bau. Bejil, Arthurnya langsung bad mood tuh. Gue yang seorang raja ngepup di celana. Penghinaan macam apa ini anjir? Udahlah Tur, terima nasib aja napa. Pas lagi sendirian, si Alice tuh notice. Arthur nih aneh deh. Iya sih, dia lucu dan imut. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Tapi udah 2 tahun ini mereka tuh gak pernah ngeliat Arthur senyum bejil. Apalagi ketawa. Ya iyalah, anakmu tuh raja kejam, jir. Sementara Arthurnya lagi latihan pedang tuh sama ayahnya.
Wih, langsung ngamuk lah si Alice. Jalan aja belum bisa udah diajarin pedang anjir. Hehehe, ternyata si Ray ini suami-suami takut istri, guys. Tapi emang ini tuh kesempatan Arthur buat belajar. Apalagi kalau diajak ke kota sama mamanya. Arthur pasti langsung observasi tuh. Hari-hari berikutnya berjalan kayak biasanya. Arthur udah mulai terbiasa tuh sama keluarga barunya. Soalnya ya gimana ya, di kehidupan lamanya si Arthur ini kan udah dibuang dari kecil. Dia tuh gak pernah ngerasain kasih sayang orang tua gitu. Makanya dia senang tuh sekarang lahir di keluarga yang hangat. Apalagi dia terlahir di keluarga yang bisa sihir gini. Beruntung banget kan? Pas melihat kekuatan sihir ayahnya yang lumayan kuat itu, si Arthur jadi ketrigger lah pengen belajar. Eits, tapi sekarang bobo yang dulu ya sayang. Tapi Arthurnya maksa pengen baca buku tuh. Si Alice ngelarang lah. Tapi Arthurnya gak kalah akal. Dia pakai senjata terkuatnya bocil. Yups, tatapan memelas. Nah kan kalah mamanya. Langsung deh Arthur belajar ngekontrol inti mana lagi. Udah 2 tahun ini si Arthur belajar diam-diam. Nah kali ini udah hampir berhasil nih. Dikit lagi cuy. Tiba-tiba duar. Rumah mereka meledak jir. Ray sama Alice yang lagi di luar langsung panik lah nyariin Arthur. Takutnya matoy kan tuh bocah. Pas ngecek si Ray kaget tuh. Wih, Arthurnya terbang kayak dewa anjir. Anjay, Ray sama Alice gak nyangka lah kalau Arthur bisa kayak gitu di umur segini. Gue gitu loh. Senggol dong. Pas lagi sombong, tiba-tiba atap rumahnya rontok dong. Dan mau ngejatuhin si Arthur. Untungnya Ray sama Alice gercep melindungin Arthur. Makanya jangan sombong tong. Gimana pun lu tuh masih bocil, bejil. Si Alice aja sampai nangis-nangis tuh. Dia bersyukur banget Arthurnya gak kenapa-kenapa. Arthurnya malah bingung dong. Mereka kok nangis? Kenapa nih? Nah, akhirnya Arthur sadar. Ternyata gini toh rasanya disayangin sama orang tua. Wah, langsung ikutan nangis deh tuh si Arthur. Yuk kata, akhirnya setelah 2 tahun nangis juga nih anak. Selamat ya Arthur. Jadi, dulunya hukum di negeri Grey itu ketat banget. Grey sendiri juga tanpa ampun. Kalau ada satu orang yang ngancam hidup raja, otomatis anak istrinya juga keseret cuy. Dan mau si pelaku mohon-mohon ke apa juga gak bakalan didengerin. Yang ada malah langsung ditabas tuh sama Grey. Udah gitu, si pelaku juga harus berterima kasih pula. Karena anak istrinya sekarang udah bebas dari penderitaan. Bener-bener sosok raja yang nyeremin banget deh dia ini. Gila. Tapi dia yang sekarang tuh udah jadi bocil kematian cuy. Pas Arthur dikasih gauntlet yang sama kayak papahnya, dia lebih milih pedang dong anjay. Gerakan silat Arthur juga makin hari makin bagus tuh. Di saat itulah Reynolds nunjukin hal baru. Dia makin mana ke pedang kayunya. Sama Arthur langsung dicontoh dong cuy. Bahkan Arthur langsung bisa ngalahin papanya. Emang ya bocil kematian. Reynolds terus langsung laporan tuh ke Alice kalau Arthur ini kayaknya butuh guru yang memadai. Soalnya untuk anak 4 tahun dia tuh terlalu hebat anjir. Iyalah kan dia reinkarnasi raja terkuat. Tapi Alice kayak gak mau ngelepas anak kesayangannya itu. Masa masih pigi Arthur udah disuruh berkelana sendiri? Ya gak mau lah mamahnya. Akhirnya Alice sama Reynolds debat deh. Mamanya pengen nempel Arthur. Sedangkan Reynolds mikirin masa depan anaknya. Arthur mulai kesel tuh ngeliatnya. Akhirnya dia ngasih ide. Kenapa mama sama papa gak ikut aja sih? Sekalian aja gitu. Jadi gak harus pisah dan gak debat-debat gini. Taunya orang tuanya tuh gak kepikiran dong. Boleh juga nih ide si bocil. Ya udah, mereka pun auto siap-siap buat berangkat bareng deh. Ya ampun, senyumnya pada sumringah banget loh. Gak lama, mereka dibantu sama mantan partiannya Alice Reynolds buat pindahan. Arthur terus memperkenalkan dirinya tuh. Party ini bernama Twin Horn. Yang merah codet ini dipanggil Adam. Adam gak heran sih kalau Arthur udah lupa sama mereka. Tapi siapa yang bisa lupa anjir? Justru Arthur tuh masih inget banget sama mereka. Soalnya pas Arthur bikin rumahnya rusak dulu, mereka inilah yang ngebantuin beres-beres. Sedangkan yang nyosor muluk-muluk ini tuh Angela. Nah, kalau yang omong ini Durden. Arthur keasikan tuh sampai gak sadar kalau di atas tuh ada orang. Dia ini namanya Jasmine.
Wih, aura-aura Alucardnya kenceng banget anjir. Dan yang terakhir, si Archer, bernama Helen. Selesai kenal-kenalan, mereka berangkat deh. Nah, ini pertama kalinya nih Arthur naik kereta kayak gini. Langsung deh, dia bandingin sama pesawat-pesawat canggih di dunianya dulu dong, anjir. Beda zaman, Totur, Arthur. Karena tujuan mereka ke kota Sirius yang perlu berhari-hari, jadi mereka bakalan sering istirahat deh. Nah, tiap beristirahat, pasti ada aja masalahnya. Contohnya ya kayak sekarang. Mereka kedatangan kawanan serigala dong. Untungnya sih party Twin Horn ini nggak kaleng-kaleng. Semuanya tuh benar-benar kuat dan berbakat, cuy. Apalagi 3 di antaranya pemilik skill tipe Augmenter. Dan 2 penyihir Conjurer-nya juga nggak kalah kuat. Benar-benar party yang udah balance sih ini. Terus gara-gara ngeliat mereka, Arthur jadi makin gak sabar deh buat jadi lebih kuat lagi. Hehehe. Nah, berkat kawanan serigala tadi, malam ini mereka jadi makan gede deh. Tapi Alice baru makan dikit aja udah kenyang dong. Gak biasanya nih nafsu makannya turun sedrastis itu. Arthur jadi kepikiran dong sama kondisi mamahnya. Terus pas Alice mau nge-heal lukanya Reynolds, semua anggota party langsung ambil posisi gitu buat ngejagain mereka. Begitu udah siap, baru deh Alice bisa mulai nge-heal. Ternyata skill nge-heal Alice ini tuh bener-bener spesial dan rare banget. Kalau ketahuan sama orang gak bener ya pasti langsung dimanfaatin habis-habisan tuh. Pantes aja mereka sering ngendep di rumah ya. Sebelum tidur, Adam ngajakin Arthur buat sparring dulu. Tapi Adamnya serius banget anjir. Masa lawan bocil pakai senjata asli sih? Ya walaupun ditutup kain, tapi ya tetap aja Arthur mah cuma pakai pedang kayu anjay. Mana yang lain pada nontonin pula. Adam mulai pasang kuda-kuda tuh. Ngeliat Adam yang serius, Arthur juga ngerahin semua yang dia punya. Arthur gak cuma masang mana di pedang kayunya, tapi di kakinya juga dong anjay. Berkat itu pergerakan Arthur jadi kenceng banget. Adam aja sampai kegocek anjir. Ya walaupun Arthur kepleset dikit sih. Tapi mereka tetap lanjutin duel adu pedangnya. Tapi pas adu power, Arthurnya langsung kehempas tuh. Ya gara-gara badan Arthur masih keentengan sih nih mah. Untung aja Angela bantuin Arthur. Jadi dia nggak jatuh ke tanah langsung deh. Adam langsung ditegur abis-abisan tuh. Masa lawan bocil doang serius banget. Ya yang lain belum tahu aja kalau Arthur ini monster cilik anjir. Hihi. Tahu-tahu Jasmine udah di depan Arthur dong. Ngagetin aja sih Is. Tapi dia bukan nantangin Arthur. Malahan Jasmine mau minta tutor cara make mana kayak Arthur anjir. Mana tatapannya maksa banget lagi. Duh, Mbak nakutin aja sih. Mereka terus melanjutin perjalanan. Dan di sela-sela istirahat, Arthur diajarin banyak hal. Soal senjata lah, latihan fisik lah, sampai manah juga. Anggota-anggota Augmenter tuh benar-benar ngajarin semua deh. Kecuali Jasmine. Dia bukannya ngajarin, tapi malah minta tutor dong. Ya elah, gimana sih? Padahal Jasmine tuh larinya udah sekencang Arthur pas pakai skill loh. Bahkan sampai malam pun Arthur masih jadi intilin sama Jasmine. Kasian. Tapi hari ini Jasmine bukan mau minta tutor lagi. Dia mau ngasih hadiah ke Arthur. Ya buat ngerayain ultahnya Arthur gitu. Sekalian tanda terima kasih karena Arthur udah ngajarin dia. Udah gitu nih belati juga bukan belati biasa. Ada benangnya gitu cuy. Jadi bisa dipakai buat banyak hal nih. Kelakuan Jasmine ke Arthur ini tuh sampai ngagetin yang lain loh. Biasanya dia tuh dingin-dingin dan cuek bebek aja. Tapi sekarang perhatian banget loh ke Arthur. Alice sih ikut senang, anak lucunya itu banyak yang suka. Lucu-lucu gitu dia mantan raja kejam loh anjir. Pas mereka mau berangkat lagi, tiba-tiba Alice kayak mual-mual gitu. Waduh, Arthur makin curiga lah cuy. Nah, perjalanan mereka masih lancar-lancar aja tuh. Tapi pas sampai di wilayah tebing-tebing gitu, kedatangan tamu dong. Ternyata kawanan bandit anjoy. Udah gitu jumlahnya banyak lagi. Mereka benar-benar dikepung nih. Benar-benar dari atas sampai bawah. Full banget tuh isinya bandit semua loh. Begitu para bandit mulai nyerang, Twin Horn juga langsung beraksi. Mereka berusaha keras buat melindungi Alice dan Arthur. Kalau dilihat-lihat kerja sama Twin Horn ini cakep banget anjir. Benar-benar saling nge-backup gitu. Masalahnya jumlah mereka tuh terlalu jomplang. Kalau aja 1 lawan 1, udah pasti Twin Horn yang menang deh. Tapi ini kan keroyokan ya.
Reynolds aja sampai dihajar habis-habisan tuh. Alice sama Arthur akhirnya keluar lah ngecek kondisinya Reynolds. Tapi Reynolds tetap ngelarang Alice buat nge-heal dia sekarang. Reynolds ngutamain keselamatan keluarganya cuy. Tapi Arthur juga mau ikutan gelut dong ya. Walaupun masih kecil, tapi dia tuh yakin bisa ngebantu. Ngedengar itu, Reynolds langsung nyuruh Arthur bawa Alice ke tempat yang aman aja. Sebagai kakak, kamu harus melindungi adikmu, Tur, kata Reynolds. Hah? Adiknya Arthur? Bejil, ternyata Alice ini lagi hamil dong. Pantes aja dari kemarin Alice kayak gak enak badan gitu. Wah, Arthur OTW jadi kakak nih. Arthur yang udah paham langsung gercep narik mamanya lari. Sedangkan Reynolds bikin si leader bandit sibuk biar gak ngejar anak istrinya. Walaupun Arthur sama Alice dihadang bandit-bandit, mereka di backup sama Twin Horn. Bener-bener dikasih jalan gitulah. Memang Bumil dan Bocil tuh prioritas sih ya. Tapi pas ngebawa mamanya lari-lari gini, Arthur jadi ngeh. Kalau kayaknya ini karmanya deh. Secara dulu dia kan mematoiin anak istri dengan gampangnya kan. Dan sekarang keluarganya auto kecerai-berai gini. Terus pas kelihatan keadaan udah aman, ternyata di atas mereka ada satu bandit penyihir yang nyerang dari kejauhan dong. Arthur yang notice itu langsung ngedorong mamanya ngejauh. Sedangkan si Arthur kena telak sampai kelempar ke jurang. Tapi Arthur belum nyela dong. Dia benar-benar harus nyelamatin mama dan calon adiknya. Pakai belati dari Jasmine tadi, dia narik jatuh si bandit itu. Durden dan Angela juga berusaha nyelamatin Arthur tuh. Tapi karena posisinya terlalu jauh, jadi nggak nyampe dong anjir. Si Alice teriak-teriak histeris lah. Ibu mana coba yang tega ngeliat anaknya terjun bebas kayak gitu. Di momen itu, Arthur ngerasain perasaan aneh. Dia belum pernah tuh ngerasain hal kayak gini. Tapi entah kenapa, dia tuh ngerasa fulfilled aja gitu. Ditambah, Arthur jadi ngerti perasaan orang yang keluarganya dia bantai waktu itu. Tuh orang sujud-sujud dan nangis-nangis demi ngelindungin keluarganya. Dan sekarang gantian deh. Alice yang nangis-nangis teriak-teriak manggilin anaknya. Untuk pertama kalinya, Arthur ngerasain senang dan sedih sekaligus tuh. Dan rasanya kayak pengen banget buat balik lagi ke pelukan orang tuanya. Tapi dianya aja udah melayang jauh kayak gitu anjir. Yah Tur, kamu tuh masih belum ngerasain jadi kakak loh Tur. Kasihan Arthur. Beberapa waktu kemudian, di kedalaman hutan, ternyata Arthur masih hidup tuh. Tapi pas dia baru buka mata, ada monster yang nyamperin dong. Mana gede banget anjir. Tapi anehnya monster itu malah ngucapin mata lagi ke Arthur. Walah, ngeri banget anjoy. Terus kita ditunjukin di suatu tempat, ada bocil yang nemuin sesuatu yang cantik dan langka. Tapi sesuatu itu lagi dalam bahaya. Tiba-tiba terlihat Arthur yang lagi ketakutan gara-gara monster di depannya. Arthur bingung tuh. Di depannya ini monster apaan sih? Terus kenapa dia di sini? Tapi yang lebih penting jelas keselamatannya kan? Jadilah Arthur nekat maju. Disentil dong sama tuh momon sampai mental. Monster itu ngomong, kalau Arthur kecil ini belum ada apa-apanya. Tuh monster namanya Sylvia. Dan ternyata dia tuh ada di pihak Arthur. Arthur makin bingung lah maksudnya apaan. Tapi Sylvia nggak ngejawab pertanyaan Arthur. Dia malah ngumpulin buah-buahan dan maksa Arthur buat makan. Soalnya udah pasti badan Arthur lagi remuk banget tuh. Iyalah, orang habis jatuh dari tebing. Arthur cuma bisa nurut deh dan makan sebanyak yang dia bisa. Arthur terus nanyain tentang sikon orang tuanya. Ya, Sylvia juga nggak bisa keluar dari sini sih. Jadi dia nunjukin aja pakai skillnya. Katanya rombongan orang tuanya Arthur tuh selamat dari para bandit. Wah, Arthur ngerasa bersyukur banget tuh. Karena orang yang dia sayang pada selamat semua. Akhirnya Arthur diurusin tuh sama Sylvia. Sampai kondisinya membaik. Aslinya Arthur tuh udah pengen cepet-cepet balik ke orang tuanya sih. Sylvia sih bisa ngebantuin. Tapi Sylvia butuh waktu buat nyiapin pintu dimensi. Soalnya posisi Arthur sekarang nyasar ke hutan belantara wilayah Elsir gitu. Dan di hutan sarangnya hewan buas sama penjahat. Bahaya banget kalau Arthur keluar sendirian. Ya udah, Arthur ngabisin waktunya di sini buat latihan. Sylvia sih senang aja ngeliatin Arthur yang lagi berlatih. Tapi Arthur aslinya masih rada takut sih. Soalnya bentukan Sylvia nyeremin banget gitu. Udah gitu misterius banget lagi. Walaupun gitu, Arthur tahu kalau Sylvia nih sosok yang baik dan perhatian. Setelah latihan sambil ngelamesin badan, Arthur mutusin buat meditasi dan ngelatih mana core-nya. Sylvia salpok tuh. Masih bocil gini tapi Arthur udah bisa pakai mana core dong.
Sylvia nunjukin manakor yang udah dia olah. Dari penampakannya aja udah kelihatan kayak sihir baru gitu, anjir. Sylvia terus jelasin, kalau manusia tuh punya stereotip sendiri tentang mana kan? Kayak misalnya tuh ngumpulin dan ngegunain mana. Manusia cenderung nganggap itu dua hal yang berbeda. Padahal kalau disatuin gini bisa jadi sumber kekuatan yang gak ada tandingannya, anjay. Untuk makhluk-makhluk manabis, hal begini tuh udah natural banget bagi mereka. Makanya kebanyakan manabis tuh kuat-kuat. Sylvia pun nawarin buat ngajarin Arthur ilmu ini. Ya Arthur jelas mau banget lah. Tapi sebelum itu, Sylvia tanya dulu. Kalau Arthur udah bisa nguasain ilmu ini, bakalan dipakai buat apaan? Soalnya ilmu ini tuh terlalu OP buat manusia. Kalau ditanya gitu ya, Arthur auto keinget kejadian penyergapan bandit itu lagi dong. Jawaban Arthur udah jelas. Kalau dia bakalan ngebunuh siapapun yang ngegangguin orang-orang yang dia sayang. Sama Sylvia langsung disentil lagi dong. Katanya jawaban Arthur salah. Ya Arthur gak terima lah. Kan udah wajar ya buat kita ngebasmi musuh. Toh dulu Grey juga ngelakuin hal yang sama. Udah gitu jadi raja lagi. Tapi Sylvia gak mau bikin Arthur punya pola pikir yang kayak gitu. Dan lembut, Sylvia nanyain sentilannya tadi bikin Arthur sakit apa enggak. Dia juga ngomong, kalau bisa aja dia ngancurin badan Arthur sekarang juga. Tapi dia milih buat negur Arthur dengan cara lembut kan. Sekarang tinggal Arthurnya aja nih. Lebih senang dikasarin apa dilembutin sama Sylvia? Ya sebenarnya gak ada orang yang mau dikasarin kan ya. Arthur juga sama. Nah inilah yang Sylvia maksud. Kalau Arthur selalu milih kekerasan, nanti ujung-ujungnya malah ninggalin kebencian. Sama aja kan kayak kehidupannya Grey dulu. Nah Sylvia ini gak mau ilmu yang dia turunin tuh dipakai buat ngulangin kesalahan. Pertanyaan tadi pun diulangin. Arthur bakalan pakai ilmu ini buat apa? Sekarang jawaban Arthur udah berubah tuh. Dia mau ngelindungin orang-orang yang dia sayang. Nah, kalau gini baru lulus deh. Sedangkan di suatu tebing, ada monster yang mirip kayak Sylvia. Dia ini kayak lagi nyariin Sylvia gitu. Wah, mau ngapain lu bang? Mana dia habis ngalahin monster gede juga lagi. Terus kita flashback dikit ya. Suatu hari, Grey terbangun dan langsung keluar kamar gitu aja. Dia pun masuk ke ruangannya ketua menteri. Di situ Grey sadar kalau dia tuh selalu diagung-agungkan sebagai raja. Padahal raja tuh cuma alat doang. Toh yang megang kekuasaan di negeri ini tetap parlemennya kan? Gak kayak raja yang ngewakilin rakyatnya di medan perang. Alias alat kekerasan doang cuy. Dari tadi ketua menteri gak habis-habisnya muji-muji kehebatan Raja Grey. Soalnya dia udah menangin banyak perang. Dan ngasih kehidupan yang enak buat rakyatnya. Tiba-tiba Grey bilang kalau dia tuh bakalan mundur. Nah balik lagi ke masa kini. Arthur kecil lagi berusaha keras buat nguasain ilmu dari Sylvia. Gimana pun, Arthur ini yang kecil cuma badannya aja. Pikirannya tetap udah dewasa. Dan sebagai mantan raja, dia udah ahli banget buat ngendaliin pikiran. Makanya dia bisa menangin banyak peperangan. Karena itulah, Arthur kecil ini bisa nguasain ilmu ini dalam waktu singkat. Pas Arthur mau nyamperin Sylvia, tiba-tiba dia dilempar dong. Udah gitu dikasih sihir pelindung juga. Sylvia langsung nyuruh Arthur buat diem aja dan jangan berisik. Soalnya mereka kedatangan tamu tuh. Ternyata monster yang mirip Sylvia itu datang. Monster itu awalnya masih ngomong baik-baik. Dia ngajakin Sylvia ikut gitu. Tapi Sylvia nolak. Wah, tuh monster mulai pakai kekerasan ke Sylvia. Sylvia auto pasang shield lah. Tapi tetap aja dampaknya berasa banget anjir. Kayaknya tuh monster tahu kalau Sylvia ini lagi terluka deh. Soalnya kalau Sylvia makin maksain diri, bisa-bisa makin membahayakan dirinya sendiri. Terus tiba-tiba ada cahaya dari badan Sylvia dong. Dan tahu-tahu muncul sosok aslinya Sylvia. Ada sayapnya dan bertanduk. Anjay, jadi naga dong dia. Mana kuat banget lagi. Satu semburan dari Sylvia yang lagi lemah aja bisa bikin lawannya ngegeser tuh. Monster itu pun gak segan-segan lagi buat ngelawan Sylvia dan serius. Dia ngelemparin biji-biji sihir ke arah Sylvia secara bertubi-tubi. Serangan yang babi buta itu bikin gue jadi hancur juga. Sylvia auto nengok ke tempat Arthur lah. Sama lawannya gak dikasih kendor dong. Ditembak lagi tuh Sylvia pakai biji sihir yang lebih besar. Di saat itu tiba-tiba semuanya berhenti. Kayak kena Zawardo anjay. Arthur sampai bingung tuh. Kok dunia jadi berhenti gini sih? Oh alah, ternyata ini tuh ulah Sylvia. Tanpa babi bu, Sylvia nyuruh Arthur buat kabur pakai pintu dimensinya. Tapi sebelum itu Sylvia minta maaf dulu tuh. Karena kayaknya dimensi ini pun masih nyasarin Arthur ke tempat yang jauh.
Tapi nggak apa-apa kan? Soalnya udah kuajarin cara bertahan hidup, kata Sylvia ke Arthur. Arthur aslinya sedih banget. Dia kan udah janji buat pakai kekuatan dan pengetahuan ini untuk melindungi yang dia sayang ya. Tapi sekarang Arthur malah nggak bisa ngelindungin Sylvia. Dan lemah lembut, Sylvia ngasih Arthur sesuatu, yaitu satu bulunya dan sebutir telur. Arthur ditugasin buat ngejaga ini baik-baik. Selain itu, Sylvia juga ngasih kekuatannya ke Arthur. Nah, ini Sylvia kasih sebagai tanda perpisahan. Wah, Arthur makin sedih dong ya. Apalagi pas Sylvia cerita, kalau aslinya dia tuh bisa aja langsung mulangin Arthur kemarin. Tapi dia milih buat ngerawat dan ngajarin Arthur dulu. Bagi Arthur, Sylvia ini udah kayak neneknya sendiri, cuy. Sylvia ngedengar gitu aja udah seneng banget tuh. Dan nyuruh Arthur buat langsung buruan pergi. Begitu Arthur masuk ke pintu dimensi itu, baru deh Arthur ngerasa kalau dia tuh nyesel banget tinggalin Sylvia. Sedangkan Arthur mau balik lagi juga udah nggak bisa. Pas Arthur udah ngilang, Sylvia langsung ambil posisi lagi di tempat yang sama. Dan ngembaliin waktu biar berjalan normal. Nggak pakai ngehindar-ngehindar lagi. Sylvia bener-bener nerima tuh serangan anjir. Iya jelas langsung terkapar lah. Luka Sylvia makin gede tuh. Si monster itu pun ngedeketin Sylvia buat ngecek apa dia udah meninggoy apa belum. Tapi ternyata ini taktiknya Sylvia dong. Dari jarak sedekat itu, Sylvia ngeluarin serangan terakhirnya. Dan tuh serangan ngebikin satu hutan itu meledak cuy. Di perjalanannya, Arthur masih ngedengar suara Sylvia. Sylvia ngingetin Arthur lagi tentang semua nasihat-nasihat dan ajaran yang udah dia kasih. Sylvia pengen banget Arthur tuh bisa ngubah dunia yang penuh kesedihan ini jadi penuh senyum. Walau kalau sekarang masih mustahil sih. Tapi Sylvia yakin kalau Arthur tuh bisa. Semoga cahaya menyinari hidup barumu, Raja Grey, kata Sylvia dengan lembut. Wah, ternyata Sylvia beneran tahu segalanya tentang jati diri Arthur dong. Walah, siapa sih Sylvia tuh? Pas Arthur sampai, dia sendirian tuh di tengah-tengah hutan. Arthur masih sedih banget gara-gara Sylvia tadi. Pas Arthur mau berangkat, udah ada sesuatu yang nyamperin dong. Is, apaan tuh? Arthur ngedengar suara teriakan dari arah sesuatu itu. Wah, Arthur langsung OTW ngebut tuh. Tapi tetap nggak lupa telur di depan Sylvia dijagain juga jangan sampai jatuh. Pas sudah sampai, ternyata ada bandit yang lagi mau nyulik bocah elf. Kalau dengar dari omongan mereka sih, si bocah elf itu bakalan dijual sama mereka. Apalagi ras elf gini harganya mahal banget cuy. Arthur jadi keinget lah waktu dia dihadang bandit kemarin. Soalnya mereka juga gak ngebunuhin para wanita dan anak kecil. Karena kalau ketangkap bakalan mereka jual tuh. Wah gak bener ini mah, batin Arthur. Si bocah elf terus dimasukin ke kereta. Mana kasar banget lagi mereka. Arthur sampai kesel tuh ngeliatnya. Tapi dia keinget pelajaran dari Sylvia. Kan Arthur udah gak boleh kebawa emosi ya. Ya udah, pas kereta itu berangkat, Arthur ngikutin mereka. Ternyata jauh banget anjir. Masa sampai maghrib gini baru berhenti? Ya udahlah nggak apa-apa. Sekalian jalan ke kota ini mah, pikir Arthur. Sambil nunggu mereka lengah, Arthur latihan manakor dulu tuh biar makin ahli lagi. Pas malam tiba, Arthur tiba-tiba kepikiran. Kok bisa ya para monster Hornwolf ini nggak tantrum disuruh-suruh sama tuh bandit? Ternyata pas dilihat-lihat, ada kalung sihir gitu di lehernya. Wah, pantes aja mereka pada nurut. Arthur terus dapat ide tuh. Arthur ngambil 3 batu kecil buat dilemparin ke Hornwolf. Nah, pas wolfnya ngamuk-ngamuk, para bandit langsung panik lah. Mereka takut suara Hornwolf tuh ngundang makhluk buas lain. Jadi deh satu bandit datang buat nyuruh mereka diam. Nah, pas itu Arthur langsung ambil kesempatan buat ngabisin tuh bandit. Arthur juga ngambil senjatanya tuh. Terus temannya yang dengar ada suara-suara datang dong buat ngecek. Untungnya Arthur gercep banget. Langsung tamat juga deh tuh bandit. Nah, tinggal nunggu sisanya kepancing juga nih. Begitu ada yang muncul, langsung disabet aja deh kakinya sama Arthur. Tapi bandit yang ini cepu anjir. Dia teriak-teriak manggilin temennya. Mana tuh orang ngasih tahu temennya lagi kalau Arthur penyihir. Bos banditnya malah seneng dong dengarnya. Soalnya dari tadi kebanjiran rezeki mulu. Udah dapat bocah elf. Sekarang bocil penyihir. Udah pasti kalau dijual bakalan laku mahal semua tuh. Walah, ternyata bos bandit ini juga penyihir dong. Dia menangkap Arthur hidup-hidup tuh biar bisa dijual. Untung aja Arthur bisa ngehindar waktu diserang tuh bandit. Langsung deh Arthur baris nyerang. Dia maju dan menendang si bandit. Taunya gampang banget dihindarin dong. Emang susah ya pakai badan kecil gini.
batin Arthur. Arthur terus lanjut ngelempar belatinya. Tapi ketangkep juga anjay. Malah si bandit jadi bisa nyerang balik tuh. Arthur jadi kena tendang deh. Mana langsung ditangkep lagi. Tapi Arthur masih belum nyerah. Dia ngebakar kaki si bandit pakai sihir. Nah, kan bisa lepas juga. Tapi si bandit makin marah tuh. Dia jadi pengen ngebunuh Arthur aja. Ntar tubuhnya tetap bisa dijual kok. Aduh, untungnya belati Arthur udah melayang duluan tuh. Dan ngenain jidat si bandit. Yeping kok di depan bocil OP sih, bos? Salah orang lu. Sekarang sisa satu bandit yang masih hidup. Dia langsung ampun-ampun tuh ke Arthur. Bisa-bisanya ya. Padahal tadi si bocah elf juga mohon-mohon kayak gini loh. Tapi merekanya nggak peduli tuh. Sekarang gantian deh. Arthur juga nggak mau ngedengerin bandit-bandit ini. Dia langsung ngebantai itu bandit. Abis itu Arthur nolongin si bocah elf tadi. Tapi pas ngeliat muka tuh elf, Arthur ngerasa kayak ngeliat orang lain. Tiba-tiba mukanya berubah jadi bocil lagi dong. Apaan dah? Perasaan doang kali ya? Batin Arthur. Karena udah aman, Arthur terus nyuruh si elf itu buat pulang. Tapi si elf malah salfok sama luka-lukanya Arthur. Ya bocah biasa gitu sih udah pasti kaget ya ngeliat kayak ginian. Arthurnya baru sadar dong. Kayaknya ini pertama kali deh si Arthur ketemu sama bocah seumuran dia. Kan selama ini dia cuma sama ortunya aja. Arthur terus nutupin jasad-jasad para bandit tadi. Gak enak lah kalau dilihat sama tuh bocil elf. Ntar malah trauma. Si elf itu terus nanya, para penculiknya pada kenapa tuh kok matoy? Ya Arthur asbun aja dan ngomong kalau mereka tuh kecelakaan. Begitu Arthur kelar misahin barang-barang, si elf itu langsung disuruh pulang lagi lah sama Arthur. Tapi kayaknya si elf itu emang gak mau pulang sendiri deh. Si elf takut kalau malam-malam di hutan kayak gini sendirian. Mana Arthur gak peka banget lagi. Oi Tur, tuh cewek minta lo anterin pulang bego. Tapi aslinya Arthur tuh ngerti-ngerti aja sih sama maksud nih bocah. Cuma ya dia males aja nganterinnya. Soalnya tujuan mereka tuh berlawanan cuy. Arthur kan pengen balik ke rumah. Mana tuh elf juga nggak tahu lagi jarak rumahnya sejauh apa. Soalnya tadi dia tuh juga nyasar. Makanya bisa diculik bandit. Ya ngeliat tuh elf kebingungan, Arthur jadi nostalgia tuh waktu masih jadi bocil Grey. Yaudah deh Arthur mutusin buat nganterin si elf pulang. Nah gitu dong Tur. Terus gimana nasib monster Hornwolf ini? Karena Arthur nggak bisa ngendaliin mereka, dia berencana buat ngebunuh mereka aja. Tapi tiba-tiba si elf nyuruh Hornwolf itu dilepasin aja dong. Arthur panik lah, takut diserang. Tapi taunya tuh Hornwolf pada anteng dan pergi gitu aja. Oh ternyata jinak toh. Abis itu mereka OTW deh. Pas lagi istirahat sarapan, mereka terus kenalan. Jir telat banget gak sih Cuk kenalannya? Ternyata si bocah elf ini namanya Tessia. Pas Arthur nyuruh Tessia makan, Arthur jadi keinget waktu Sylvia nyuruh dia makan dong. Ya ampun, Arthur jadi kangen tuh sama Sylvia. Tapi bedanya Tessia gak suka tuh sama masakannya Arthur. Ya Arthur kan cuma masak seadanya aja ya. Daripada gak makan ya kan? Toh selama ini Arthur juga gak picky. Dia selalu makan apa yang ortunya kasih. Ngeliat Tessia yang picky banget ini, Arthur jadi ngerti lah. Oh alah, kayak gini ya sifat bocil beneran tuh. Ya iyalah, emangnya elu om-om cosplay jadi bocil. Sambil lanjut jalan, mereka mulai sharing-sharing tuh. Tessia tuh warga kerajaan elf bernama Eleanor. Karena orang tuanya sibuk, dia jadi lebih sering main sama kakek dan pelayannya aja. Tapi kalau Arthur lihat-lihat, kayaknya di sekitar sini tuh nggak ada tanda-tanda kerajaan Eleanor, bejil. Mana Tessia juga nyantai banget lagi. Dia masih bisa mainan kunang-kunang loh. Terus Tessia ngomong kalau dia juga nungguin Manakornya bangkit. Biar bisa belajar sihir sama gurunya gitu. Arthur baru ngeh lah kalau di dunia ini tuh belum ada yang namanya sekolah. Tiba-tiba Arthur ngerasa kalau mereka tuh dibuntutin sama Hornwolf. Pas mereka camping buat istirahat, Arthur ngerasa diintai sama tuh Hornwolf. Duh, kayaknya bener deh feeling Arthur tadi. Harusnya tuh Hornwolf dibunuh aja ya kan? Arthur terus nyuruh Tessia buat tidur duluan. Tapi dia nggak mau. Tessia malah ngajak Arthur buat ikutan bobo sama dia dong. Ya elah, kalian masih bocil woy. Oh alah, ternyata Tessia tuh takut bobo sendiri. Ya udah, akhirnya Arthur temenin Tessia dulu deh. Tessia nanya-nanya tuh.
Apa para manusia beneran mesum dan tamak semua? Terus yang cowok punya istri banyak gitu. Jir, lu dapat info dari mana, Tes? Arthur langsung ngejelasin lah. Kalau yang kayak gitu biasanya bangsawan-bangsawan doang. Ternyata Tesnya udah molor tuh. Wah, berasa didongengin Arthur ya. Paginya mereka pun lanjutin perjalanan. Mendaki gunung lewati lembah banget ini cuy. Mana Tessia nih manja banget lagi orangnya. Ya ampun, Arthur berasa kayak punya adik cewek anjir. Tiba-tiba Arthur kesakitan gitu. Ini pasti gara-gara manakor sih. Tessia langsung nyari tumbuhan herbal deh. Sedangkan Arthur udah terkapar gak berdaya tuh. Ngepasin banget, pas lagi lemes-lemesnya si Hornwolf malah datang dong. Wah ilah, batin si Arthur panik. Tapi tuh Hornwolf kok malah ngebawa anak babi ya? Dan pas Tessia balik, tuh Hornwolf naruh anak babi itu. Dan langsung pergi gitu aja. Tessia seneng banget lah. Soalnya itu pasti tanda terima kasih dari Hornwolf tadi. Yalah, ternyata dugaan Arthur salah cuy. Malamnya mereka barbekyuan deh pakai daging yang dikasih sama Hornwolf. Nah gitu dong, bocah-bocah kayak kalian ini harusnya makan makanan bergizi. Tessia juga nemuin jamur yang sering dimakan sama warga Eleanor. Katanya sih ini jamur bagus banget buat kesehatan. Tapi pas Arthur makan, auto mencret dong. Ya Allah, mantan raja ini beneran hilang harga dirinya semenjak jadi bocil ya. Pas Arthur lagi nemenin dia buat tidur, tiba-tiba malah dia yang ngantuk brutal dong. Mana Tessia lagi asik gaping lagi. Dia cerita kalau rakyat Eleanor tuh gak percaya sama manusia. Tapi Arthur malah berasa kayak lagi didongengin anjir, langsung turu dong. Ayo sumi Arthur. Besoknya Arthur masih ngerasa sakit. Tapi tetap dia paksain jalan. Tessia tiba-tiba ngomong kalau dia udah ngerasa deket sama Arthur. Dia udah bestie banget gitu deh. Dia jadi pengen manggil Arthur dengan panggilan Art doang. Ya Arthur sih gak masalah. Beginian mah gak penting bagi dia. Ya walaupun aslinya Arthur agak senang sih. Ini kan pertama kalinya dia punya teman ya. Tiba-tiba Tessia semangat banget dong. Karena kerajaan Eleanor tuh udah kelihatan. Arthur juga lihat kok. Lihat pepohonan tapi. Mana anjir kerajaannya? Taunya yang dimaksud Tessia tuh gerbang sihir ini dong. Tessia seneng banget tuh dan langsung ngajakin Arthur buat masuk. Ternyata kerajaan Eleanor ini kayak desa elf pada umumnya sih. Tapi teknologinya lebih canggih aja. Tiba-tiba mereka didatangin para prajurit elf dong. Lah si Arthur malah langsung ditangkap jerot. Apaan deh? Mana Tessia-nya diem aja lagi? Ya elah. Gara-gara itu, Arthur jadi nyesel deh. Kok bisa ya Arthur terlena sama kata-kata Tessia yang anggap dia temen dekat? Padahal aslinya Arthur tahu banget gak ada kata-kata orang lain yang bisa dipercaya. Pas Arthur benar-benar mau dieksekusi sama pasukan elf, Tessia kayak baru sadar gitu anjir. Dia langsung ngebelain Arthur dan nyuruh penjaga buat gak nyakitin Arthur. Tapi yang ada Arthur malah kena fitnah. Jangan-jangan dia udah nyuci otak Tessia ya? Aduh. Untungnya tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang minta Arthur buat dilepasin. Kakek-kakek itu bilang yang penting Tuan Putri tuh udah balik walaupun sama manusia barbar. Dan taunya kakek-kakek ini tuh kakeknya Tessia dong. Dia adalah raja terdahulu kerajaan Eleanor. Namanya Virion. Lah buset, selama ini Tessia ternyata Tuan Putri dong bejil. Mana Tessia-nya nyantai banget lagi. Pas ayah ibu Tessia datang, mereka langsung berpelukan tuh. Arthur sih nonton aja. Itu tuh raja dan ratunya, batin Arthur. Begitu ngeliat Arthur, si raja langsung nyuruh penjaga buat ngebunuh Arthur dong. Tapi Virion lagi-lagi ngelarang mereka. Arthur tuh udah baik loh mau nolongin dan nganterin pulang Tessia. Tessia juga bilang ke papanya buat gak kasar sama Arthur. Malahan dia nyuruh papanya buat ngejamu Arthur di istana juga. Papanya kaget lah. Masa iya mau masukin manusia ke istana elf? Tessia-nya gak peduli. Dia langsung ngajakin Arthur buat makan cemilan kesukaannya. Mana maksa banget lagi ke papanya. Untung aja papanya Tessia ini tipe yang sayang anak gitu. Belum lagi Virion juga pengen ngedengar ceritanya Arthur. Gimana caranya dia bisa nolongin Tessia? Tapi nanti ya kek, ini cucumu langsung main tarik-tarik aja cuy. Akhirnya mereka jalan-jalan deh. Kalau dilihat-lihat nih kerajaan emang cakep banget sih.
Semuanya tertata rapi dan indah. Tapi Arthur disinisin mulu dong sama warga elf. Arthurnya sih cuek ya. Dia ngerasa hoki banget bisa jalan-jalan di sini. Soalnya gara-gara konflik elf sama manusia di masa lalu, dua ras itu jadi nggak akur kayak gini. Cuma Tessia aja nih yang anomali. Tapi Arthur ngerasa kalau Tessia ini sus banget deh. Soalnya walaupun Tessia tuh baik banget, tapi ekspresinya pas Arthur ketangkep tadi tuh mencurigakan anjir. Mana Arthur juga harus nahan sakit di dadanya terus lagi. Hidup berat banget ya, Tur. Huhuhu. Begitu sampai istana, para pelayan udah baris tuh buat nyambut Tessia. Tessia dan santainya ngenalin Arthur ke mereka. Para pelayan juga disuruh sama Tessia buat ngelayanin Arthur. Buset deh Tessia ini, bikin Arthur makin gak enak aja loh. Udah gitu Tessia juga asik sendiri lagi. Dia bingung tuh mau nyemil, makan atau main dulu. Akhirnya Arthur yang milih deh. Kayaknya mending nyeritain kejadian tadi dulu gak sih? Pas mereka udah ngumpul, Arthur langsung disuruh cerita. Tapi Arthur bingung. Kok Tessia juga ikut ngedengerin sih? Mana Tessia juga nyuruh Arthur ikutan duduk sama mereka lagi. Soalnya aneh aja, masa Arthur doang yang berdiri? Arthur mah nurut aja ya. Tapi Tessia-nya malah makin ngelunjak. Katanya nggak enak nih kalau ngobrol nggak ada cemilan. Ya udah, langsung tuh dikasih cemilan sama para pelayan. Arthur jadi makin nggak enak deh. Begitu Tessia udah diam, akhirnya sang raja ngebuka obrolan. Pertama-tama dia memperkenalkan dirinya dulu. Raja Elenoir ini bernama Alduin. Sedangkan ratunya adalah Merial. Ya udah, Arthur juga ikut memperkenalkan dirinya. Arthur ngaku kalau dia tuh cuma anak kampung biasa. Alduin kaget tuh. Ternyata manusia kampungan bisa punya sikap yang baik gini ya. Ya elah pak, dia juga mantan raja keles. Malahan raja terkuat yang pernah ada loh. Arthur lanjut ngejelasin semuanya deh. Ya nggak lengkap-lengkap amat sih. Tapi yang penting intinya tersampaikan lah. Arthur mulai dari keluarganya yang diserang sama bandit. Makanya dia tuh bisa terpisah dari orang tuanya. Terus akhirnya Arthur nemuin Tessia yang lagi diculik sama pedagang budak. Wah, Alduin langsung ngamuk tuh. Pedagang budak? Jadi itu ya kerjaannya manusia-manusia anjing? Katanya. Arthur ngejawab, kalau nggak semua manusia tuh jahat kok. Tessia lagi nggak hoki aja ketemu sama orang-orang kayak kemarin. Jadi jangan salahin rasnya dong, Pak. Virion masih pengen tahu detailnya tuh. Abis ngeliat Tessia diculik, terus gimana caramu nyelamatin Tessia? Nego-negoan? Atau mohon-mohon minta Tessia dilepasin? Tanyanya. Arthur ngejawab aja kalau nggak dua-duanya. Arthur pun ngaku kalau dia adalah penyihir. Jadi dia nyelamatin Tessia dengan bertarung. Para penjaga langsung nggak percaya dong ya. Masa iya ada bocil yang ngaku-ngaku penyihir dan melawan penjahat? Tapi Virion masih ngebelain Arthur tuh. Dia nyuruh semuanya buat diem dan gak ngegangguin Arthur. Tessia juga ikutan ngomong. Kalau dia tuh beneran diculik orang jahat. Bahkan sempat mau dijual juga. Ya, emang tuh orang-orang bejat berencana ngejual Tessia dengan harga mahal sih. Soalnya kan Tessia elf ya. Untungnya aja ada Arthur. Jadinya sekarang Tessia udah aman deh. Akhirnya Alduin percaya tuh sama Arthur. Arthur lega banget lah. Terus Arthur mau tanya sesuatu. Arthur kan udah nyelamatin Tessia dan nganterin pulang ya. Padahal kan harusnya Arthur pengen pulang ke orang tuanya. Jadi Arthur minta tolong banget nih. Bisa nggak mereka nganter balik Arthur ke rumahnya? Wah, Alduin langsung marah dong. Katanya ngapain elf repot-repot bantuin manusia barbar. Tapi omongan Alduin langsung Arthur counter tuh. Kalau emang elf terhormat, pasti ngertilah hal basic kayak balas budi gini. Masa iya harus ditutorin sama ras barbar? Wah, Virion langsung ngejek Alduin tuh. Nah lo, kalau bacot kan lo sama bocil. Tapi Alduinnya masih ngotot tuh gak mau bantuin Arthur. Tessia langsung melototin papanya dong. Ya, kalau gini mah auto luluh deh. Tapi ada masalah. Dia teleport ke kotanya Arthur tuh baru bisa dipakai 5 tahun lagi. Jadi dia nggak bisa ngirim Arthur pulang secara instan. Tapi Alduin juga nggak mau kalau ada manusia lama-lama di sini. Jadi akhirnya dia bakalan nyuruh prajurit buat nganterin Arthur. Arthur lega banget deh akhirnya bisa pulang.
Tiba-tiba sakit dadanya malah makin menjadi dong. Aduh, bener-bener gak bisa nyantai deh si Arthur. Akhirnya Arthur pun disuruh istirahat tuh di kamar. Kamar mandinya tuh enak banget anjir. Tapi Arthur gak bisa menikmati gara-gara dadanya sakit banget. Mana Arthur juga gak tahu lagi penyebabnya apa. Aduh, ini tuh kenapa sih? Batin Arthur. Abis mandi, Arthur mutusin buat cari angin aja. Widih, udaranya ternyata enak banget dong cuy. Sejuk gitu. Tapi tetap aja gak ngurangin rasa sakitnya Arthur. Arthur ngeliat di atasnya itu ada Tessia yang lagi manja-manjaan dong sama orang tuanya. Arthur jadi kangen deh sama Reynold dan Alice. Si Arthur agak khawatir tuh sama keselamatannya mereka. Tapi Arthur yakin lah, orang tuanya gak bakalan segampang itu buat meninggoy. Cuma si Arthur penasaran aja. Kira-kira nanti pas dia balik, orang tuanya bakalan senang atau enggak ya? Soalnya Arthur tuh masih dihantui sama kehidupan masa lalunya. Dia masih ngerasa gak pantas buat nerima kasih sayang mereka. Ya, kok jadi melo gini sih, Tur? Akhirnya Arthur jalan-jalan lagi deh. Tiba-tiba disamperin sama Tessia dong. Tessia minta maaf tuh. Gara-gara orang-orang di sana tuh pada kasar banget sama Arthur. Ya, Arthurnya sih gak masalah ya. Wajar kok. Tessia kan pasti princess yang paling disayang dan dimanja banget. Tessianya malah bilang dong, kalau orang tuanya Arthur pasti ngerasain hal yang sama juga. Wah, Arthur jadi OVT lagi deh. Masa iya orang tuanya bakalan senang ketemu Arthur? Sama Tessia langsung digaplok dong. Ya jelas lah, ortumu pasti khawatir banget, Tur. Aku aja bakalan kesepian kok kalau kamu tinggal nanti. Kata Tessia kesal. Ngepasin banget. Bunga-bunga Hotarubachi pada bertebangan tuh. Jadi melo banget gitu vibes-nya. Pas ngeliat Tessia, Arthur tiba-tiba keinget sama sosok Tessia yang sus juga. Tapi gara-gara ngeliat bunga-bunga yang cantik ini, Arthur jadi sadar deh. Kalau semuanya tuh gak perlu dilihat dari sisi buruk gitu. Jadi Arthur gak perlu seuzon lagi sama Tessia. Arthur cukup ngikutin aja. Dan berlagak kayak bocah seumurannya. Tiba-tiba ada serangan ngarah ke Tessia dong. Si Arthur langsung sigap buat nahan lah. Dia pun langsung ngejar pelakunya. Taunya pelakunya tuh Virion dong. Dan yang dilempar tadi tuh cuma bunga doang. Gara-gara ini, Virion jadi tahu tuh. Kalau Arthur benar-benar ngelawan penjahat buat nyelamatin Tessia. Nah, Virion kesini tuh bukan mau ngebully atau ngetes Arthur. Tapi dia pengen ngajakin Arthur buat latih tanding. Lah, ayo aja. Setelah Tessia dipinggirin, duel mereka pun dimulai. Ngeliat gerakan Arthur yang lincah, Virion makin seneng tuh. Sedangkan Arthur bener-bener waspada banget. Arthur pakai mananya buat bikin gerakan makin efisien. Begitu dapat chance, Arthur langsung maju lagi dong. Pedang kayunya malah dipatahin Virion. Udah gitu serpihannya ngarah ke Tessia lagi. Arthur pun langsung lempar pegangan pedangnya buat melindungi Tessia. Habis itu, Arthur lanjut nyerang Virion pakai sihirnya. Tapi kalau adu sihir gini mah, Arthur jelas kalah lah sama yang lebih sepuh. Akhirnya Arthur bener-bener serius deh. Begitu dia maju, dia langsung nargetin jidat Virion dan kena dong. Anjay, Arthur dapet poin nih. Pas Virion mau ngajak ke ronde 2, pantatnya dicubit dong sama Tessia. Kata Tessia kakeknya ini gak boleh nakalin Arthur terus. Mana serius banget lagi ngelawan Arthurnya. Kalau dia gak serius yang ada bisa mokat sama Arthur lah. Jawab Virion. Arthur bangga banget tuh dipuji sama Virion. Virionnya langsung ngajakin Arthur buat jadi muridnya dong. Arthur bingung lah. Dia aja belum ngabarin apa-apa ke orang tuanya, bejil. Sama Virion dibocorin deh. Gimana kalau ada cara buat ngabarin orang tua Arthur tanpa harus ketemu? Belum juga ngejawab. Arthur udah ngerasa sakit lagi tuh di dadanya. Ternyata Virion udah merhatiin Arthur dari awal. Jadi dia tahu kalau sakitnya Arthur ini tuh gara-gara Manabis. Dan kalau dibiarin aja, gak lama lagi Arthur bakalan meninggoy cuy. Buset, tolongin dong kek. Huhuhu. Pas Arthur lagi rebahan, dia ngerasa kesakitan yang luar biasa. Udah gitu dia ngeliat ada sosok yang keluar dari badannya. Wah, jangan-jangan sosok monster ini nih yang bikin Arthur sakit mulu. Tiba-tiba suara Tessia ngebangunin Arthur.
Lah bejil, Tessia nunggangin si Arthur dong. Cara ngebanguninnya emang agak lain nih bocil. Tessia langsung kepo tuh. Arthur beneran mau tetap di sini kah? Ya Arthur juga nggak tahu sih. Lihat aja nanti ya Tuan Putri cantik. Goda Arthur. Arthurnya langsung dicubit dong. Ya ampun, sendiri banget sih Neng. Pas mereka mau berangkat nganuin Arthur, Alduin langsung protes tuh ke Virion. Nerima manusia di kerajaan elf kayak gini tuh udah ngelanggar kode etik cuy. Kan udah jadi sejarah kalau elf sama manusia tuh nggak pernah akur. Tapi Virionnya ngotot banget pengen Arthur tinggal di sini. Ditambah si Tessia juga ikut ngebujuk ayahnya mulu. Ya kali penyelamatnya mau diusir. Alduin benar-benar berasa dikacangin deh tuh. Virion langsung nyuruh Arthur buat naik ke kereta. Jadi hari ini tuh mereka mau ke rumah temannya Virion. Soalnya Virion kan udah janji ke Arthur buat bantu ngehubungin ortunya kemarin. Arthur seneng tuh. Sampai dia tuh gak sadar manggil Virion kakek. Udah berasa cucu sendiri ya, Tur. Untung aja Virionnya juga senang-senang aja dapat cucu baru. Tessia-nya udah molor aja tuh. Kata Virion, ini tuh gara-gara Tessia bangunnya kepagian. Tessia excited banget mikirin Arthur. Nah, Virion ini tuh khawatir banget sama Tessia. Soalnya Tessia tuh pewaris tunggal negeri ini. Terus Tessia juga kesepian banget dan gak punya banyak teman. Kalaupun ada yang ngedeketin Tessia, pasti ada udang di balik bakwan gitu. Ya mau manfaatin lah, mau ngejilat lah, wah pokoknya banyak deh. Makanya Virion tuh benar-benar makasih banget nih sama Arthur. Soalnya sejak ada Arthur, Tessia jadi ceria lagi. Arthur langsung ngeh deh. Pantas aja dia gak suka dipanggil Tuan Putri. Pasti dulu-dulu udah banyak trauma yang Tessia laluin. Kasihan banget ya. Gak lama, akhirnya mereka sampai tuh. Arthur penasaran nih. Temennya Virion tuh orang yang kayak mana sih? Tapi si Virion bukannya ngetok pintu. Dia malah langsung nendang pintu rumah dong anjrit. Mana gak ada respon lagi. Pas Virion ngedekat, pintunya dibuka kencang. Ya ampun, udah sama-sama tua gini bercandanya brutal banget ya kalian. BTW nama nenek ini tuh Rinia. Walaupun lebih sering dipanggil nenek sihir sih sama Virion. Setelah perkenalan singkat, mereka masuk deh. Isi rumahnya tuh beneran kayak nenek sihir cuy. Banyak buku-buku dan alat sihir gitu. Rinia terus cerita kalau dia ini tuh aslinya peramal. Rinia juga bisa baca masa depan dan masa lalunya Arthur. Udah gitu, Rinia juga langsung tahu tuh kalau Arthur ini anak yang spesial. Tapi urusan mereka di sini bukan untuk itu ya. Arthur mau minta tolong buat dihubungin sama orang tuanya biar mereka tuh gak khawatir lagi. Gak pakai lama-lama lagi. Rinia langsung nyuruh Arthur buat ngadu ke Baskom. Dia disuruh ngebayangin bentukan orang tuanya. Pokoknya yang detail gitu deh. Pas Arthur lakuin, beneran dong dia ngeliat ortunya lagi mau makan. Hari ini Alice masak semur daging, kesukaannya Raymond sama Arthur. Oh alah, ternyata hari ini tuh ultahnya Arthur cuy. Mereka tuh masih sedih banget kehilangan Arthur. Jadi pas hari hilangnya Arthur dulu, Alice tuh bener-bener stres banget sampai mau nyusulin Arthur. Iya gimana rasanya coba? Seorang ibu kehilangan anak di depan matanya gitu. Raymond juga sama. Dia langsung depresi banget tuh sampai gak tahu harus ngapain. Bahkan dia harus diajar durden dulu baru bisa sadar. Ya, tapi namanya hidup emang harus tetap berjalan lagi bagi mereka. Apalagi Alice juga lagi hamidun kan. Jadilah mereka tetap melanjutin perjalanan sampai kota tujuan. Di sana hidup mereka surprisingly lancar banget. Raymond juga langsung diterima jadi prajurit setempat tuh. Gak perlu waktu lama sampai mereka bisa punya rumah baru. Mana bagus banget lagi. Tapi ya tetap aja sih mereka masih sedih karena kehilangan anak pertamanya. Raymond tuh masih nyesel banget karena dulu nyuruh Arthur ngelindungin mamanya. Harusnya anak sekecil itu gak dikasih tanggung jawab gede kayak gitu kan. Pas lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba ada suara Arthur manggilin mama papanya dong. Ya mereka kaget banget lah. Arthur langsung tuh ngabarin soal si Konya. Yang intinya dia tuh selamat, tapi belum bisa keluar dari kerajaan Elf Eleanor. Soalnya dia masih sakit gitu. Arthur janji bakalan pulang pas udah sembuh nanti. Udah gitu, Arthur ngomong kalau dia tuh sayang banget sama orang tuanya. Mana sampai nangis-nangis lagi. Ya ampun, karakter Arthur bener-bener udah berubah banget nih. Padahal dulu lo jadi manusia kejem banget anjir.
Nah, karena Arthur udah fix mau tinggal di sini, jadi dia minta ke Virion buat dijadiin murid tuh. Ya diokein lah sama Virion. Pas sudah sampai istana, Alduin masih kekeh tuh sama pendapatnya tadi buat nggak nerima Arthur. Tapi Tessia lebih ngotot. Gitu-gitu Arthur udah nyelamatin Tessia 2 kali loh. Masa sih Raja Elf nggak bisa ngapresiasi hal kayak gitu? Tapi Alduin ini aslinya juga serba salah. Gimana pun kan dia pemimpin elf ya. Jadi dia harus mikirin pendapat rakyatnya juga. Belum lagi kalau ada masalah. Ntar gimana coba? Bakalan tambah runyam kan hubungan antara manusia sama elf? Tapi Virion ngomong kalau dia tuh bakalan bertanggung jawab penuh atas Arthur. Ya Alduin nggak bisa berkata-kata lagi deh. Akhirnya Alduin minta maaf ke Arthur tuh karena udah kasar. Dan sekarang dia bakalan nyambut Arthur buat tinggal di sini. Bahkan Meriel juga sama. Dia nyuruh Arthur buat nganggep ini rumahnya sendiri. Gak bisa nolak permintaan anak nih ya, batin si Arthur. Arthur sih senang-senang aja ya. Tiba-tiba Tessia ngomong, kalau ayahnya beneran minta maaf, Tessia harus diizinin buat main keluar sama Arthur. Tessia mah bisa-bisanya manfaatin keadaan. Akhirnya mereka beneran jalan-jalan deh ke pasar. Ini pertama kalinya sih buat Arthur jalan-jalan sebebas ini di kerajaan Elenoir. Sedangkan Tessia udah semangat banget tuh. Dia pengen jajan yang manis-manis gitu deh katanya. Apalagi tempat yang mau didatengin tuh terkenal banget dan cepet habis. Jadi ya mereka harus buru-buru cuy. Pas udah mau deket tokonya, Arthur ditabrak sama bocah lain. Mana tuh bocah langsung ngomongin yang jelek-jelek lagi. Sombong banget lah pokoknya. Dia ngerendahin Arthur pakai mukanya yang nyebelin itu. Jir, aura NPC-nya kuat banget nih. Walaupun si Tessia nyuruh buat cuekin aja, tapi Arthur jadi pengen usil dikit tuh. Sama Arthur dipuji-puji aja lah si Faris Tengil ini. Apalagi Faris ini termasuk anak bangsawan terkenal juga. Tapi Arthur muji-mujinya malah lebih kayak ngejek gitu sih. Si Faris jelas marah besar lah. Sampai-sampai dia langsung nantangin duel Arthur. Bener-bener bocah goblok. Gak bisa ngukur kekuatan ya lu. Jujur sih, si Arthur males banget buat ngeladeninnya. Tapi mereka udah diliatin orang-orang, Begil. Mana si Faris bawa-bawa nama Virion juga lagi. Sebagai muridnya Virion, pantang lah ya buat nolak ajakan duel. Ya udah deh, Arthur ikutin aja cara mainnya. Akhirnya Tessia yang jadi wasit. Terus mereka pun ambil posisi tuh. Begitu duel dimulai, Faris langsung maju aja tuh. Arthur dengan chill cuma ngebogem si Faris. Farisnya langsung pingsan anjay. Belajar lagi ya, Dek. Tessia langsung ngajak Arthur buat cabut aja deh. Jajanan nomor 1, uy. Mereka terus jalan-jalan keliling sambil nyobain banyak hal tuh. Pas balik, Tessia cerita. Kalau dia tuh udah gak sabar pengen lihat Arthur latihan besok. Tapi Arthurnya malah kelihatan B aja anjir. Jadi sebelumnya tuh Arthur udah diwanti-wanti sama Virion. Begitu latihan dimulai, gak akan ada kata mundur lagi buat Arthur. Arthur sih sebenarnya agak kepikiran ya. Dia kan satu-satunya manusia di sini. Mana gak ada orang tua yang ngurus lagi. Belum sering dirasisin juga sama masyarakat sekitar. Tapi ya keputusan Arthur udah bulat banget. Semua bakalan dia jabanin biar jadi kuat cuy. Arthur gak mau kejadian bandit kemarin terulang lagi. Dia pengen punya kekuatan biar bisa ngelindungin orang-orang yang dicintainya. Ingat tujuan itu, Arthur jadi semangat lagi deh. Tessianya juga ikut-ikutan tuh. Ya ampun, enak ya jadi bocil-bocil kayak gini. Besoknya, latihan Arthur dan Virion pun dimulai. Walaupun berat, tapi Arthur pantang menyerah tuh. Ini semua demi masa depan yang cerah, cuy. Anjay. 3 tahun kemudian, ngebangunin Arthur tuh udah jadi rutinitas Tessia sehari-hari. Apalagi Arthur tuh kebo banget. Kali ini Tessia ngusilin Arthur pakai mananya. Wah, Arthur yang udah agak gedean itu mencak-mencak lah. Ternyata Tessia juga udah jadi ABG yang cakep banget cuy. Makanya tuh, jadi cowok tuh yang rajin. Masa bangun pagi aja susah? Yang semangat dong. Pas Arthur baru keluar istana, dia ngeliat Raja sama Ratu mau pergi. Kata Tessia sih mereka mau rapat gitu. Terus tiba-tiba Tessia ngasih sarapan bikinannya. Bikinan orang cantik nih, abisin buru, katanya. Idih, emang iya?
kata Arthur ngece. Nah, kan langsung diamuk Tesia deh tuh si Arthur. Mereka lanjut gelut beneran tuh di tempat latihan Virion. Virion sih senang-senang aja ngeliatnya. Mereka jadi nggak perlu pemanasan lagi kalau udah kayak gini. Malah langsung dikasih pedang tuh sama Virion buat latihan. Setelah latihan fisik singkat sama Tesia, Virion lanjut ngajarin mereka teori. Kalau mereka bisa nguasain manakor, nanti mereka juga bisa nguasain sihir elemen-elemen. Ada api, angin, air, dan tanah. Kalau elf sih biasanya ahli elemen angin. Tapi bisa juga pakai sihir air dan tanah tipis-tipis. Kalau dwarf sih ahli pakai api sama tanah. Sedangkan manusia tuh bisa nguasain semua 4 elemen. Ya walaupun masing-masing orang jagonya di satu elemen doang sih. Pokoknya tergantung bakat gitu deh. Tapi ada juga orang spesial yang bisa nguasain 2 elemen langsung. Masalahnya orang kayak gitu tuh langka banget. Ya pokoknya intinya lebih kecocok-cocokan aja lah. Tesia terus nanya, kenapa Arthur nggak pakai sihir buat nguatin fisiknya gitu sih? Ternyata karena Arthur tuh lemah, kata Virion. Jadi semua gara-gara manakornya Arthur yang ditahan sama tekad bis. Dan itu juga alasan kenapa Arthur ngerasa sakit. Soalnya mana yang ngalir di badan Arthur tuh jadi nggak stabil gitu loh. Jadi gitu, Tes. Dasar kepo. Tesia langsung ngegodain tuh. Pantes aja dipukul dikit langsung kesakitan. Yeay, siapapun kalau dipukul sama lo juga bakalan ngerasa sakit kali, Tes. Jadi, elf tuh bisa ngebangkitin manakor waktu umur 10 tahun. Itu aja pertanda kalau dia berbakat. Nah, sedangkan si Tes ini mananya bangkit pas umur 9 tahun. Itu juga pas dia lagi tidur lagi. Super berbakat deh si Tesia ini tuh. Arthur aja sering babak belur kalau latih tanding sama dia. Virion terus ngajak Arthur buat ngebangkitin tekad bisnya. Ya di-trigger dikit gitulah biar keluar. Arthur sih nurut-nurut aja ya. Terus pas dilakuin, Arthurnya malah meledak dong. Virion sama Tesia sampai mental gitu. Mana si Arthur malah ngangeng lagi. Terus pingsan deh dia. Ya latihan hari ini terpaksa sampai sini aja deh. Sorenya Raja sama Ratu udah balik tuh. Ngepasin juga sama Arthur yang baru bangun. Virion langsung nanyain kondisi Arthur deh. Terus Virion juga kepo. Sebenarnya bis yang ngasih tekad ke Arthur tuh bisa apaan sih? Ya Arthur jawab aja kalau itu tuh naga. Virionnya langsung kaget dong. Pantes aja efeknya segede itu. Virion terus minta Arthur buat ngerahasiain hal ini. Takutnya ntar malah ngundang hal-hal yang gak diinginkan kan. Abis itu Virion ngasih tahu kalau jadwal kepulangan Arthur tuh 4 bulan lagi. Ya Arthur kaget lah. Kan harusnya masih 2 tahun lagi woy. Taunya pertukaran pemuda itu dipercepat. Tuh Raja baru selesai ngebahas di rapat tadi pagi. Alah pantas mereka pagi-pagi udah pergi. Entah kenapa Arthur malah jadi sedih tuh. Iya sih, dia bisa pulang. Tapi tekad bisnya kan baru dibuka ya. Virion langsung paham tuh. Makanya dia bakalan ngejakin Arthur buat latihan lebih keras lagi besok. Sedangkan Tesia yang baru dikasih tahu soal ini sama Raja langsung galau deh. Tuh. Malamnya pas Arthur lagi nyantai, tiba-tiba telur titipan Sylvia retak dong. Dia baru nggak kalau ternyata itu tuh telur. Bego, padahal udah jelas loh bentuknya aja kayak gitu. Pas netes, keluar makhluk lucu banget. Ternyata itu anak naga bejil. Tapi kok ngeong ya? Mana gemesin lagi? Tiba-tiba Arthur digigit dong. Mana ninggalin mark gitu lagi. Abis digigit, Arthur tiba-tiba bisa tahu tuh apa yang diomongin sama tuh naga. Dia manggil Arthur dengan sebutan mama gitu. Selaki ini masih dipanggil mama sih, Dek. Panggilnya papa aja lah ya. Arthur terus ngasih nama dia Sylvie. Ya biar mirip-mirip kayak mendiang mamanya kan. Paginya pas Tesia mau ngebangunin Arthur, dia kaget tuh ngeliat ada gumpalan imut di samping Arthur. Langsung deh diuyel-uyel tuh sama Tesia. Sylvie nangis lah minta ditolongin Arthur. Aih, mending turu, kata Arthur cuek. Sabar ya, Dek. Pas OTW ke tempat latihan, Tesia terus-terusan ngerayu Sylvie tuh biar mau digendong. Tapi kayaknya Sylvie udah trauma tuh. Pas Virion ngeliat, dia syok setengah metong dong karena ada anak naga. Ya ampun, kasihan kakek-kakek bau tanah gini dikagetin mulu. Kasihan tuh jantungnya. Udah gitu, Tesia masih mau nempel-nempel Sylvie mulu lagi. Padahal Arthur udah khawatir tuh takut Sylvie jadi masalah di sini.
Tapi sama Firion disuruh tenang aja. Kalau ada yang nanyain ya tinggal jawab aja kalau itu bis langkah, kata Firion. Firion terus ngajak Arthur buat latihan serius hari ini. Dia ngajarin penggabungan mana dan tekad bis. Sama Firion langsung dicontohin tuh. Begitu Firion masuk mode bis, hawa keberadaannya benar-benar hilang dong. Arthur sama sekali nggak ngerti tuh Firion ada di mana. Dan ini pertama kalinya dia nyerah secepat ini. Sosok Firion kalau kayak gini bisa bikin bocil trauma, Bicil. Untung aja Arthur bukan bocil beneran. Firion ngejelasin tuh, kalau kode ambisnya tuh Shadow Panther. Jadi dia bisa nguasain angin dan suara gitu. Makanya Firion bisa ngilangin hawa keberadaan. Ya walaupun kelihatan OP, tapi tetap ada minusnya kok. Kalau dipakai lama-lama bikin Firion capek luar biasa. Nah, sekarang giliran Arthur deh. Semangat, Tur. Beberapa hari kemudian, Arthur udah mulai bisa nguasain Discord tuh. Dan perlahan-lahan rasa sakitnya juga mulai hilang. Dia juga bisa ngelawan Firion yang lagi mode bis. Tapi ya tetap aja ya, walau rajin latihan, Arthur tetap nggak lupa kok buat main selayaknya bocil. Ya, sekalian nemenin Tessia sih ya. Suatu hari, Arthur lagi jalan-jalan di pasar sambil nemenin Tessia yang lagi ngambek. Tiba-tiba Arthur ditabrak lagi sama Faris. Ya, walaupun Arthur lupa sih itu siapa. Faris marah-marah lah. Enak aja Arthur lupa. Lu yang udah ngalahin gue, Cuk. Ye, kalah malah bangga lu, Tom. Arthur auto ditantang duel lagi deh tuh. Hasilnya ya udah pasti Arthur yang auto win lah. Pas Arthur udah inget Faris, dia langsung baik-baikan tuh. Diajak temenan juga. Taunya si Faris ini cuma tsundere dong. Aslinya dia tuh dari dulu juga pengen temenan sama Arthur. Ya elah. Si Arthur terus kepo lah. Jangan-jangan mereka bertiga ini yang bakalan ikut pertukaran pemuda ketiga negeri. Taunya bener dong. Cuma Tessia aja nih yang gak bisa ikut. Kata Faris, ntar kalau putri lemah ini nyasar lagi kan berabe. Ya Tessia langsung ngamuk lah dibilang lemah sama Faris. Dia langsung refleks ngebogem Faris tuh sampai pingsan. Arthur langsung ngajakin Tessia kabur dong. Pas sudah aman, Tessia diceramain abis-abisan tuh sama Arthur. Gitu-gitu kan Faris termasuk rakyatnya ya. Masa iya seorang putri raja mau mukul rakyatnya sendiri gitu? Kamu juga harus mikirin posisimu dong, kata Arthur. Ya walaupun aslinya gak pantas sih Arthur yang ngomong kayak gitu. Pas dia jadi raja aja kayak mana tuh kelakuannya. Ternyata Tessia tuh cuma sedih. Karena bentar lagi bakalan ditinggal sama Arthur. Mana yang lain juga bakalan ikut pertukaran lagi. Kan jadi sepi ya. Udah gitu Arthur kalau marah kayak papanya lagi. Lu mah kayak om-om, teriak Tessia. Buset, kok tahu ya kalau Arthur om-om? Langsung kena mental deh itu si Arthur. Malamnya waktu Tessia lagi nangis di kamar, tiba-tiba ada bunga favoritnya Tessia yang muncul. Pas dicek, taunya Arthur dong. Dan lembut Arthur ngajakin Tessia buat jalan-jalan di hutan. Tessia akhirnya luluh deh. Padahal aslinya kan mereka nggak boleh sih keluar kerajaan lagi. Tapi nggak apa-apa kalau ketemu orang jahat tinggal dilawan aja kan ya. Udah open nih sekarang mereka. Ngepasin, mereka ketemu Hornwolf yang dulu dong. Alah, pada sehat-sehat semua nih. Habis itu mereka bikin api unggun gitu. Lah, Tessia-nya udah ngantuk aja. Tapi dia mah nggak mau ngaku dan tetap pengen ngobrol sama Arthur. Padahal Arthur sih udah apal banget tuh sama kelakuan Tessia. Pas Tessia merem-merem, dia ngeliat hantu serem. Padahal itu cuma pohon doang, Bejil. Arthur langsung ketawain Tessia deh. Udah gede masih takut hantu lo. Mereka terus ngebahas negeri manusia. Tapi baru mau mulai, Tessia-nya udah ngorok aja. Ya ampun, gemes amat sih. Keesokan paginya, Arthur udah siap-siap mau pulang tuh. Firion juga ngasih kompas dan tanda keluarga Elenoir. Biar kalau Arthur mau kesini lagi tuh gak bakalan ditangkap. Semuanya udah hadir di sini tuh, kecuali Tessia. Abis itu, pintu teleport pun dibuka. Akhirnya si Tessia muncul dong sambil lari-lari. Ya ampun, sampai jatuh juga lagi. Arthur auto nyusulin lah. Tessia bener-bener gak bisa nahan kesedihannya lagi. Sama Arthur langsung dipeluk deh tuh. Cie, berani benar lu meluk-meluk di depan mak bapaknya gitu. Tapi pertemanan mereka ini tuh emang sedekat itu sih.
Udah kayak adik kakak asli aja. Begitu pintunya kebuka penuh, akhirnya mereka beneran bye-bye deh. See you, Tess. Gak lama, Arthur bareng Faris nyampe tuh di kota Sirus. Terus Arthur langsung OTW ke rumahnya. Begitu dia ketuk pintu, ada adik kecil yang ngebuka dong. Disusul sama Alice dan Raymond. Wah, akhirnya keluarga kecil ini reunian juga, cuy. Selamat ya, Arthur. Reynolds sama Alice benar-benar gak nyangka tuh anak sulungnya beneran pulang. Arthur terus nebak-nebak kalau bocil di sampingnya ini pasti adiknya yang dulu masih di perut mamanya. Arthur langsung aja kenalan tuh bocil deh. Nama adiknya tuh Eleanor. Anaknya cantik dan gemesin banget cuy. Tuh. Alice langsung nanyain ini itu deh ke Arthur. Langsung berasa diinterogasi anjir. Ya gimana ya? Namanya ibu pasti khawatir lah. Eleanornya malah kayak iri tuh. Akhirnya Alice ajakin juga deh. Alice ngomong kalau ini tuh kakaknya yang sering diceritain sebelum Eleanor bobo. Apalagi Arthur bawa Anabul Ucul ini. Ya si Eleanor jadi makin seneng deh. Habis itu Arthur nyeritain semuanya ke Reynolds dan Alice. Tapi bagian cerita waktu ketemu Sylvia nggak diceritain sih sama Arthur. Arthur ngakunya hoki aja waktu jatuh kemarin. Terus ketemu sama Tessia deh, si princessnya Elf. Dan penyakitnya Arthur tuh disembuhin di kerajaan Elf itu deh. Arthur juga cerita kalau penyakitnya tuh muncul karena Manakor yang bangkit terlalu awal. Jadi nggak balance gitu sama mananya. Terus soal Sylvie, Arthur ngaku kalau mungut di hutan aja. Reynolds terus kepo lah. Level Manakor Arthur udah sampai mana sih? Reynolds kan sekarang kerja di rumah lelang Helsty. Jabatannya tuh instruktur keamanan gitu. Reynolds jadi pengen banget tuh ngajak Arthur sparingan. Katanya skillnya udah improve banget cuy. Reynolds ngomong kalau level mananya sekarang udah di oren pekat. Nah jadi level-level mana core ini tuh ada beberapa tingkatan. Dari hitam sampai putih. Sedangkan konsentrasinya tuh dari yang pekat, biasa, dan terang. Arthur pamer lah kalau dia tuh udah di merah terang. Reynolds langsung misu-misu tuh gara-gara udah mau keselip Arthur. Nah, si Eleanor jadi ikutan misu-misu kayak Reynolds deh. Dasar. Kasih contoh yang bener dong, Pak, ke anaknya. Pas Reynolds ngajakin Arthur ke taman belakang, tiba-tiba dia yang masuk. Bapak-bapak bawa anak istri gitu deh. Ternyata ini bosnya Reynolds, anjir. Namanya Vincent. Orang yang ngasih Reynolds kerjaan dan tempat tinggal di sini. Walah gitu toh. Arthur langsung memperkenalkan dirinya deh. Tapi karena Arthur sopan banget, Vincent jadi curiga tuh. Ya kali ini anaknya Reynolds yang ngurakan itu. Arthur juga dikenalin sama anaknya Vincent yang namanya Lilia. Lilianya langsung kepincut dong sama Sylvie. Emang sih ya, Anabul tuh penglaris nomor 1. Karena ini rumahnya Vincent, Reynolds nyuruh Arthur buat minta izin dulu sebelum nih rumah dihancurin sama Arthur. Hah, dihancurin? Iya, kan mereka mau sparring nih. Vincent bingung lah. Bapak macam apa ini? Anaknya baru balik langsung diajak gelut. Terus semuanya pada ngumpul deh di taman belakang. Reynolds juga langsung pemanasan. Vincent masih aja gak habis pikir tuh. Bapak anak ini mau seriusan gelut. Dia juga gak percaya anak sekecil Arthur bisa sampai ke tingkat merah terang. Padahal anak-anak unggulan Akademi Sirus saja baru bisa ke level merah pas umur 11-12 tahun gitu. Ya Alice ceritain aja deh. Kalau dari kecil, Arthur tuh emang udah berbakat banget. Iyalah, orang aslinya reinkarnasi raja kok. Begitu Reynolds dan Arthur ready, sparring langsung dimulai tuh. Reynolds duluan nyerang Arthur. Tapi Arthurnya bisa nangkis semua serangannya dong. Pas Reynolds lengah, Arthur langsung nyerang balik. Tapi bisa ditangkis anjir. Pas Reynolds kesenangan, Arthur langsung lompat tuh buat ngasih serangan dadakan. Wih, Arthur jadi bisa ngebalikin keadaan deh. Pas ambil napas, Reynolds langsung nge-review skill Arthur. Aslinya gerakan Arthur tuh udah bagus banget sih. Tinggal dilatih lagi aja. Nah, sekarang waktunya buat next round. Reynolds mulai serius deh tuh. Dia mulai ngeluarin sihir elemennya. Sedangkan Arthur jadi keinget sama pelajaran Virion tentang elemen-elemen sihir ini. Jadi para penyihir tuh punya elemen yang cocok-cocokan. Apalagi tipe conjurer. Mereka udah pasti melajarin elemen yang cocok buat mereka. Dari yang api, es, tanah, dan angin. Tapi beda sama augmenter.
Soalnya elemen mereka tuh lebih rumit gitu. Dan biasanya tipe augmenter tuh baru nemuin elemen yang cocok pas sudah di level tertentu. Contohnya ya kayak Renault ini. Sekarang dia udah bisa nyelimutin badannya pakai mana cuy. Ngeliat Renault sekarang, Arthur jadi keinget ilmu yang ada di kehidupan sebelumnya. Ilmu itu namanya Ki. Ki ini nggak dibatasin sama elemen-elemen gitu. Semua bisa dilatih sesuai sama keinginan penggunanya. Cuman untuk tipe augmenter kayak Renault ini punya potensi buat menguasain lebih dari satu elemen. Walaupun butuh bakat dari lahir, tapi semua bisa dicapai dengan latihan keras. Pertempuran Arthur sama Renault makin sengit tuh. Arthur bener-bener gak mau kalah. Ya kali udah latihan setengah modal dikalahin sama Renault. Arthur terus ngaktifin mananya juga tuh. Dan kelihatan deh kalau mana Arthur tuh terang banget. Gak pakai babi ibu. Arthur langsung maju dan adu jotos tuh sama Renault. Bejil kuat banget tuh. Pas Arthur mundur, sama Renault digas terus dong. Arthur langsung nahan lah. Tapi karena lagi gak siap, jadinya Arthur kepental deh. Untungnya dia masih bisa bangun. Arthur tuh mau ngebuktiin hasil latihannya sama Virion. Apalagi dia udah ngelatih Ki juga kan di dunia ini. Pas itu, Virion udah approve tuh sama elemen apinya Arthur. Jadilah Virion ngajakin Arthur buat lanjut ke next step. Arthur ngebuka dua tangannya dan ngaktifin elemennya. Bejil yang keluar petir-petir gitu dong. Rumput sekitar Arthur sampai kebakar tuh. Sedangkan Renault cuma bisa terkaget-kaget. Siapa sangka kalau anaknya bisa nguasain elemen api tingkat atas, cuy. Tapi Arthur nggak berhenti di sini. Dia manfaatin air kolam yang ada di dekatnya. Arthur bikin tuh air jadi nyembur dan nyerang Renault. Renault langsung hindar lah dan nempis tuh air. Buset, gila bener nih bocil. Udah mah bisa sihir elemen tingkat tinggi, nguasain dua elemen lagi. Si Arthur auto dipuji-puji papanya deh. Vincent sama istrinya juga sampai terpukau tuh sama Arthur. Iyalah, Arthur gitu loh. Hehehe. Mereka terus lanjut ngobrol-ngobrol deh. Vincent bener-bener suka banget tuh sama Arthur. Bahkan dia yakin kalau masa depan Arthur tuh bakalan cerah. Ya, Renault sama Alice juga udah sadar sih dari dulu. Orang mana Arthur aja bangkit pas umur 3 tahun cuy. Sampai ngancurin rumah juga lagi. Renault-nya sampai kejengkang tuh gara-gara keasikan cerita. Hati-hati pak. Tiba-tiba Vincent nawarin Arthur buat sekolah di Akademi Sirius. Akademi Sirius ini sekolah sihir terhormat yang ada di benua ini. Renault kaget banget lah ngedengarnya. Apalagi istrinya Vincent juga ACC tuh. Kalau jadi sponsor anak berbakat kan gak mungkin rugi ya. Bisa ngejembatanin bisnis juga nanti. Ya si Alice jelas gak enak lah sama mereka. Apalagi Arthurnya juga baru 8 tahun kan. Umurnya belum cukup cuy buat masuk akademi. Vincentnya mau pakai privilege orang dalamnya dong. Wah ini mah YKKA. Alias yang kaya-kaya aja cuy. Akhirnya Arthur angkat bicara deh tuh. Karena ini menyangkut dirinya, Arthur izin buat mikir-mikir dulu. Toh dia juga baru balik ke keluarganya hari ini kan. Masa udah disuruh pergi lagi sih? Arthur alasan aja kalau lagi capek. Jadi izin cabut duluan deh. Lilia yang notice itu langsung nyusulin Arthur tuh. Kan Arthur baru kesini ya. Asal jalan ntar nyasar loh. Lilia terus ngajakin Arthur ikut dia. Pas sampai, lah taunya ke ruangan para pelayan dong. Ternyata Lilia tuh deket banget tuh sama pelayan-pelayan di rumah ini. Arthur juga jadi ikut kenalan deh sama mereka. Di situ Maria cerita, tiap Lilia stres pasti selalu kesini buat makan enak. Ya walaupun tanpa sepengetahuan mamanya sih. Arthur kepo dong, kok anak orang kaya-kaya Lilia bisa stres sih? Ternyata orang tua Lilia tuh ngotot banget pengen anaknya jadi penyihir. Padahal mereka aja orang biasa anjir. Ya kalau gitu sih pantas aja ya. Pasti beban yang dirasain Lilia berat banget deh tuh. Malamnya Arthur ngumpul sama orang tuanya. Dan pas mau tidur Alice gak nyangka kalau Arthur tuh udah mulai puber. Arthur udah malu tuh waktu disuruh nyium mamanya. Tapi ya tetap Arthur cium sih. Dia kan tipe cowok yang ibu dulu baru kamu. Renault juga ngebahas tentang tawaran Vincent tadi. Ya Arthur juga ngerti kalau Vincent tuh baik. Tapi ya tetap aja dia masih mau mikir-mikir dulu. Keesokan paginya, ada party Twin Horn dateng dong. Mereka semua udah kangen berat tuh sama Arthur. Angela langsung meluk Arthur kenceng banget. Durden juga udah tambah gede. Tapi si Adam malah sundere tuh. Dia malu-malu kucing mau meluk Arthur.
Sedangkan Jasmine langsung ngecekin badan Arthur. Mastiin kalau semuanya tuh lengkap. Dan akhirnya meluk Arthur kenceng banget. Ya, Party Twin Heart bener-bener ngerasa bersalah banget sih. Gara-gara mereka Arthur jadi pisah dari orang tuanya kan. Iya, nggak apa-apa, besok jangan diulangin lagi ya. Abis itu, Party Twin Heart cerita kalau mereka tuh habis nerima misi di kota Estitin. Walau terpencil, tapi isinya tuh unik-unik semua cuy. Ada Maja sampai ngeborong oleh-oleh ini itu. Arthur jadi tertarik kan? Soalnya dia belum tahu apa-apa tuh tentang kerajaan ini. Wah, Arthur jadi galau deh. Mau masuk akademi atau ngebolang bareng Twin Horn ya? Bingung kan? Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Berbahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya video kali ini. Jangan mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!